Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Munding Wirya mendapati dirinya resah tidak karuan. Adakah firasat buruk? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di samping tertidurnya pulas gadis cilik yang akan menjadi muridnya. Setelah lewat kira-kira sepeminuman teh, Munding Wirya coba untuk bersemedi kembali. Namun lagi-lagi dia tak bisa memusatkan pikirannya. Selagi dia termenung di ombang-ambing jalan pikiran yang tak menentu, mendadak telinganya yang tajam dengan suara di luar. Siapa? Munding Wirya bertanya. Baru saja pertanyaan itu selesai diucapkan, pintu pondok tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh masuk ke dalam. Wek. Selamat berjumpa kembali, Munding Wirya. Orang yang baru masuk berkata dengan seringai bermain di mulut. Matanya yang cuma satu membuka besar-besar sewaktu melihat gadis cilik yang tengah tidur pulas di samping Munding Wirya. Ada apa kau kesini? Apa hajaran yang kuberikan padamu beberapa waktu yang lewat masih kurang? Jangan bicara besar malam ini, Munding Wirya, saut Campernik. Aku datang untuk menagih hutang berikut bunganya. Tiada dinyana, calon muridku juga ada di sini. Sekali merengkuh, 2-3 pulau melalui. Bukankah keadaan cocok sekali dengan pepatah itu, ha? Munding Wirya mengusap janggutnya yang panjang putih. Aku tidak percaya kau punya nyali untuk datang seorang diri kemari. Siapa orang di luar yang agaknya menjadi andalanmu? Pada saat itu, di luar pondok terdengar suara batuk-batuk. Menyusul masuknya seorang laki-laki bermuka kuning dan berbadan bungkuk. Oh, kau rupanya Damasoka. Sudah sejak lama dunia persilatan mengetahui kekotoran yang kau perbuat bersama nenek-nenek tua keriput ini. Sekarang kalian berdua keluar dari pondokku. Haram kaki kalian menginjak tempat ini. Buset, buset, buset. Damasoka goleng-golengkan kepala. Haram atau halal itu urusan kemudian. Yang jelas, kau harus berterima kasih lantaran aku ikut kemari bersama Campernik. Munding Wirya kerenyitkan kening. Sangkut paut apa? Aku mesti berterima kasih padamu, hantu kuning. Campernik hendak minta kau punya jiwa, hendak membunuhmu. Tapi dengan adanya aku di sini, pembalasan yang kejam bisa diperingan sedikit. Nah, kau lekaslah bunuh diri. Berubahlah paras Munding Wirya. Keluar dari sini atau aku terpaksa mengusir kalian secara kekerasan. Sebagai tuan rumah, kau terlalu kurang ajar, Wirya, kata Campernik. Lalu dikeluarkannya senjatanya, yaitu ular yang telah dikeringkan. Siaplah untuk Campernik menerjang ke muka. Senjatanya berkelebat, racun kuning menyembur. Namun Munding Wirya siang-siang sudah berpindah tempat hingga serangan Campernik hanya mengenai tempat kosong. Dengan cepat, nenek-nenek bermata satu bermuka hitam ini membalikkan tubuh. Pada saat itu, satu gulungan berwarna kuning datang di hadapannya dengan amat cepat. Campernik tidak menduga sama sekali kalau di kejapan itu
Munding Wirya akan melancarkan serangan balasan dengan tongkatnya. Dia bersurut mundur, namun serangan tongkat bambu kuning Munding Wirya telah mengurung sekujur tubuhnya, kemudian dengan sebat menderu ke kepalanya. Munding Wirya sengaja mengeluarkan jurus serangan yang amat hebatnya, yang bernama Naga Sakti menggulung bumi mematuk bulan. Camparenik berseru tertahan. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk berkelit ataupun menangkis. Sekejap lagi tongkat bambu kuning Munding Wirya akan membuat otak Camparenik bertaburan. Tiba-tiba tubuh orang tua ini menghuyung. Selarik angin panas menyambar dari samping. Satu pukulan kemudian melanda lengannya, hampir saja membuat tongkatnya terlepas dari tangan. Kurang ajar, kamu main keroyokan Damasoka, sentak Munding Wirya marah. Namun Damasoka alias Satu Kuning menyeringai burung. Tidak ada seorang manusia pun tega melihat kekasihnya dihajar orang, termasuk aku. Kalau begitu, lanjutkanlah hidup cabul kalian di neraka, kata Munding Wirya pula, seraya mengimbelatkan bambu kuningnya dan mengirimkan 2 serangan kepada kedua lawannya. Perkelahian 2 lawan 1 pun berkecamuklah. Seperti telah diketahui, bertempur 1 lawan 1 bukan hal yang mudah bagi Munding Wirya untuk mengalahkan Camparenik. Apalagi saat itu si nenek muka hitam dibantu pula oleh Damasoka, seorang tokoh silat jahat yang kepandaiannya 3 tingkat lebih tinggi dari Camparenik. Sementara itu, gadis cilik 8 tahun yang tadi tidur pulas kini telah terbangun dan dengan terkejut serta takut menyaksikan pertempuran itu di sudut pondok. Jurus demi jurus, pertempuran semakin hebat. Mereka yang berkelahi hanya merupakan bayang-bayang saja kini. Taburan serangan yang dilancarkan Munding Wirya laksana curahan hujan datangnya. Namun, cuma sampai 5 jurus orang tua itu sanggup menunjukkan kehebatannya. Jurus-jurus selanjutnya, dia mulai mendapat tekanan-tekanan untuk kemudian yang mesti bertahan mati-matian. Dalam satu gebrakan hebat, di jurus ke-9, Munding Wirya terpaksa membiarkan tongkatnya kena dirampas oleh Damasoka demi untuk menyelamatkan kepalanya dari hantaman tongkat ular Camparenik. Dan mulai detik inilah Munding Wirya betul-betul terancam jiwanya. Camparenik, hati-hati, Bang tua ini hendak mengeluarkan pukulan buana biru. Damasoka berteriak memberi ingat sewaktu dilihatnya Munding Wirya menggerakkan tangan kanannya yang saat itu sudah berwarna biru. Peringatan Damasoka percuma saja. Meski Camparenik berusaha untuk menyingkir, namun terlambat. Sebagian sinar pukulan yang mengandung racun jahat menderu memapas pinggang Camparenik. Nenek-nenek ini melolong setinggi langit. Tubuhnya mencelat bersama-sama dengan dinding pondok yang hancur berantakan, terhampar di tanah, berkutik, melejang-lejang seketika lalu diam tak bergerak lagi. Di saat yang sama, terdengar pula pekik Munding Wirya. Meskipun Munding Wirya berhasil menewaskan Camparenik dengan pukulan warna biru, namun dia sama sekali tidak sempat mengelakkan tendangan kaki kanan Damasoka yang membabat dari samping. Tangan kanan Munding Wirya sampai sebatas pergelangan remuk hancur. Dengan menggigit bibir menahan sakit, orang tua ini melompat keluar dari kalangan pertempuran. Munding Wirya menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun dia tidak menderita seperti saat itu, adalah mustahil baginya untuk dapat bertahan menghadapi Damasoka. Karenanya cepat-cepat dia berpaling pada gadis cilik di sudut pondok dan berteriak, "Mawar, larilah, tinggalkan tempat ini, cepat!" Gadis cilik berumur 8 tahun itu tampak ragu-ragu. Munding Wirya berteriak lagi. Si anak segera hendak lari, tapi Damasoka sudah menghadang di pintu menutup jalan. Dengan penasaran, Munding Wirya menerjang dan melancarkan satu tendangan ke bawah perut Damasoka. Manusia bermuka kuning itu berkelit gesit dengan satu gerakan cepat yang suka diukur. Tinju kanan Damasoka bersarang di dada Munding Wirya. Tak ampun lagi, orang tua ini terpelanting dan jatuh terjengkang di lantai pondok.
dengan terhuyung-huyung dicobanya berdiri. Sebelum dia bisa mengimbangi tubuh, Munding Wirya terbatuk-batuk beberapa kali lalu muntah darah dan melosok kembali ke lantai. Dadanya terasa panas dan sakit bukan main. Napasnya tersendat-sendat dan pandangan matanya berbinar-binar. Hantu kuning tertawa mengekeh. Dia melangkah mendekati Munding Wirya. Bagaimana selanjutnya nasib Munding Wirya selanjutnya? Akankah dia bisa menghadapi Damasoka atau si hantu kuning? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.